Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nasa Lustianti, NIM 186220141 dari kelas akuntansi 6 2 malam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu uji asumsi klasik serta bagaimana sih cara pengolahan datanya dengan program SPSS. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian uji asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik itu sendiri, analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinal least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, pasti muncul beberapa pertanyaan. Apa sih yang dimaksud regresi linear OLS atau ordinal least square? Nah, kedua, mungkin apa yang dimaksud dengan asumsi klasik? Ketiga, apa saja sih jenis asumsi klasik tersebut pada regresi ordinal least square itu? Kita akan menanggapi beberapa pertanyaan tersebut. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, untuk membahasnya secara tuntas. Nah, untuk pengertian regresi linear OLS itu sendiri atau ordinal least square itu sendiri itu sebuah model regresi dengan metode penghitungan kuadrat terkecil. Nah, yang ada di dalam bahasa Inggris disebut biasanya istilah ordinary least square. Nah, di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dalam model peramalan yang akan dibuat menjadi valid atau sebagai alat peramalan. Nah, syarat-syarat tersebut bisa kita penuhi semuanya. Maka model regresi tersebut dikatakan blue. Blue itu singkatan dari Best Linear Unbiased Estimation. Nah, apa sih pengertian dari asumsi klasik itu sendiri? Nah, asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS atau ordinal least square. Nah, agar model tersebut menjadi regresi yang valid atau alat penduga yang valid. Nah, untuk asumsi ini ada beberapa jenis, yaitu jenis asumsi klasik pada regresi linear sederhana maupun berganda. Nah, untuk kali ini saya akan jelaskan tentang uji asumsi klasik regresi pada linear berganda. Nah, itu uji asumsi klasiknya itu ada data interval dan rasio, kedua linearitas, ada normalitas atau heterodoxitas atau outlier, ada multikolinearitas dan autokorelasi atau hanya untuk data time series atau runtut waktu. Nah, apa sih sebelumnya apa sih perbedaan dari regresi linear sederhana dan berganda? Nah, mungkin penjelasan tersebut sudah terlihat jelas ya untuk regresi linear sederhana dan berganda itu sama saja, cuma letak perbedaannya hanya pada ujinya. Pada uji multikolinearitas, sedangkan di mana syarat tersebut hanya dimiliki untuk uji asumsi linear berganda. Nah, apa sih dari jenis-jenis tersebut penjelasannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, itu ada data interval atau rasio. Nah, data interval atau rasio ini merupakan skala data. Jadi semua variabel, terutama variabel terikat dan interval atau rasionya. Nah, asumsi ini tidak perlu diuji. Mungkin cukup kita memastikan data yang digunakan adalah data interval atau rasio, numerik atau kuantitatif. Nah, agar kita paham skala tersebut, kita juga harus memahami variabel yang kita gunakan. Nah, kedua ada linearitas, yaitu ada hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Jadi untuk asumsi ini kita menguji dengan uji linearitas regresi itu misalkan dengan kurva estimasi. Nah, dengan kurva estimasi kita bisa menentukan ada enggak sih hubungan linear atau tidak dengan melihat nilai p-value-nya, linearitasnya. Misalkan p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara prediktor dengan respons. Nah, jadi untuk uji ini tuh kita harus
memahaminya, variabel terikatnya dan variabel bebasnya. Ketiga, ada normalitas atau residual. Residual adalah beda antara Y dengan Y prediksi. Jadi Y itu sebagai variabel terikat, sedangkan Y prediksi itu Y hasil persamaan regresi yang telah dibuat. Nah, sehingga residual itu dibangun dengan rumus Y min Y prediksi. Nah, untuk asumsi normalitas ini pada regresi linear berganda itu pada residualnya, bukan pada data variabelnya. Nah, untuk asumsi normalitas ini juga dapat diuji dengan beberapa metode, misalkan metode seperti uji Safarov-Walk, Lilliefors, atau Kolmogorov-Smirnov, atau ada berbagai jenis uji normalitas lainnya. Nah, dengan berbagai jenis uji ini, saya akan menjelaskan gimana sih untuk uji non-outlier, yaitu outlier disebut dengan data pecilan atau data yang dinilai ekstrem atau lainnya daripada yang lainnya. Jadi, batasan outlier atau tidak bisa dilihat dari nilai absolute studies residualnya. Jadi, jika absolute tersebut lebih dari 3, maka sampelnya itu yang dimaksud menjadi outlier. Nah, untuk homoskedastisitas adalah sebuah kondisi di mana varian atau error bersifat konstan atau tetap. Jadi dengan kata lain, varian atau error bersifat identik untuk setiap pengamatannya. Nah, kebalikan dari homoskedastisitas dan heterodoxedasitas itu model regresi berganda yang baik. Nah, ini model yang bebas dari kondisi heteroskedasisitas. Nah, untuk menguji ini dapat digunakan uji dari Glaser, uji Park, uji White, dan masih banyak uji lainnya. Nah, untuk non-multicollinearitas, yaitu keadaan di mana terdapat interkorelasi atau korelasi kuat antara variabel bebas dan terikatnya di dalam model ini. Nah, untuk variabel bebasnya di model uji regresi linear berganda ini lebih dari 0,8. Jadi beberapa pakar menggunakan batasan lebih dari 0,9. Jadi ada cara yang lebih objektif lagi, yaitu dengan mungkin menggunakan nilai variance inflating factor VIV. Jadi untuk toleransinya dikatakan multicollinearitas jika PIV-nya itu lebih dari 10 dan atau dinilai toleransinya yaitu kurang dari 0,01. Nah, berdasarkan yang tadi saya jelaskan itu, bahwa asumsi multicollinearitas ini hanya ada dalam regresi linear berganda, jadi tidak ada di regresi linear sederhana. Sebab regresi linear berganda ini lebih dari satu variabel, sedangkan untuk regresi linear sederhana itu hanya satu variabel bebas. Nah, untuk selanjutnya yaitu non-autokorelasi. Autokorelasi itu dapat diartikan bahwa setiap korelasi antar waktu. Jadi bisa diartikan mudah bahwa autokorelasi ini sering terjadi pada regresi linear berganda dengan data time series-nya atau runtut waktu, dan jarang sekali terjadi pada data cross section. Jadi data runtut waktunya misalkan data retur saham sebuah perusahaan misalkan per bulan, per tahun, dari tahun 2012 sampai dengan 2017 seperti itu. Nah, untuk data cross sectionnya itu sendiri, misalnya dari data hasil kuesioner yang disebarkan misalkan oleh si peneliti kepada responden. Jadi dinama hanya diukur satu kali saja, seperti itu. Nah, untuk uji autokorelasi ini biasa diuji menggunakan nilai Durbin, Watson atau DW dan Runge test. Nah, jika menggunakan uji Durbin-Watson, dikatakan tidak ada autokorelasi jika nilai DW dihitung lebih dari batas atas DW table dan 4 sampai DW terhitung, yaitu lebih dari batas DW tabel itu sendiri. Nah, selanjutnya
untuk software regresi linear berganda itu, seperti yang sudah di awal tersebut dijelaskan, bahwasanya saya membuat berbagai penjelasan tersebut bisa melalui aplikasi atau program atau software, di antara lain seperti SPSS, eViews, Tata, atau lain sebagainya. Tapi di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan software SPSS. Nah, untuk cara pengolahan datanya, yuk simak video selanjutnya. Nah, lanjut untuk data pengolahan SPSS-nya, itu kita harus sudah menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya untuk datanya, yaitu sudah dalam bentuk rekapan Excel, yaitu di sini ada variabel X1, X2, dan X3 serta variabel Y-nya. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Nah, kita akan copy paste untuk datanya. Nah, di sini ada hasil penjumlahannya. Di sini sudah saya rekap terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk ke kode ini, kode X1, X2, X3, dan Y-nya. Kita akan copy, lalu kita akan pastekan di aplikasi SPSS. Nah, kita buka terlebih dahulu. Kita akan copy paste yang transpose. Kita copy, lalu kita akan masuk ke aplikasi SPSS, lalu pilih variabel Y-nya, klik di kolom pertama, yaitu kita paste. Nah, di sini akan muncul. Nah, untuk kolom mensure, kita akan ganti menggunakan scale. Kita bisa juga untuk desimalnya kita kosongkan. Nah, sudah. Nah, ini sudah ya semua. Lalu kita masuk lagi. Nah, di sini kita akan copy paste hasilnya saja. Kita copy, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita pilih data view. Kita paste di sini. Nah, di sini datanya sudah masuk semua ya. Nah, selanjutnya kita akan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama, normalitas. Nah, di sini kita sudah mempunyai lembar kerja di SPSS, jadi kita langsung ke uji asumsi klasiknya. Nah, uji asumsi klasik ini yang pertama yaitu normalitas, yaitu biasanya entry datanya secara lengkap N-nya itu 70 responden. Nah, untuk uji normalitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, langsung saja kita masuk ke uji grafik, yaitu kita masuk ke menu analis. Lalu kita pilih regression, lalu pilih ke yang linear. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, untuk dependennya kita akan isi dengan variabel Y-nya. Itu kita masukkan ke kotak dependennya. Lalu untuk independen kita masukkan variabel X-nya. Dan kita masukkan. Lalu setelah itu kita klik tombol plot, dan untuk variabel Y-nya kita akan isi dengan SRESID yang ini. Sedangkan untuk variabel X-nya kita akan pilih yang JPRED ini. Lalu untuk histogram dan normal probability plotnya akan kita centang. Lalu setelah itu kita klik continue, lalu OK. Maka setelah ini akan muncul hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasil analisisnya. Di sini ada analisis histogram, dan di sini ada hasil dari normal probability plot. Nah, di sini hasil analisis grafiknya, histogramnya sudah terlihat. Dengan melihat tampilan grafik histogram, kita dapat melihat
bahwa gambar histogram berbentuk lonceng ini yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Nah, sedangkan di normal plot of regression series residual, di grafik ini terlihat titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal ini. Nah, di dekat garis diagonal merupakan ini menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa data yang tadi kita transfer tersebut atau data yang kita masukkan ke SPSS dan kita mengujinya dengan uji normalitas, data tersebut tuh terdistribusi secara normal. Berarti di sini kesimpulannya secara normal ya. Nah, untuk yang kedua, untuk uji statistiknya. Nah, kita akan langsung masuk saja ke menu analis. Lagi. Kita akan menu ke yang pertama tadi. Di sini kita masuk ke halaman awal. Nah, kita akan masuk ke uji statistiknya. Nah, untuk uji statistiknya, kita masuk ke menu analis, lalu kita pilih yang non-parametrik. Analis ke non-parametrik. Nah, di sini, non-parametrik test. Nah, lalu kita pilih legacy dialog. Ini, lalu kita pilih lagi yang satu samples KS. Nah, setelah itu isi kotak variabel tesnya dengan variabel X1, X2, X3, dan Y. Kita blok terlebih dahulu. Kita masukkan. Lalu, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul untuk one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Di sini sudah muncul untuk uji statistiknya. Nah, hasil uji ini pada penelitian ini menunjukkan tes statistik lebih besar 0,05. Nah, dan asim Seig 2 pilotnya kurang dari 0,05. Nah, dengan demikian, data daripada penelitian yang kita uji itu bersifat atau berdistribusi secara normal. Nah, di sini sudah ada kan? Di sini. Nah, dia lebih besar daripada 0,05. Jadi, bisa dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya itu ada uji multikolineritas, yaitu uji asumsi klasik. Nah, kita akan langsung saja kita kembali ke menu pertama. Nah, sini kita akan masuk ke uji multikolineritas, yaitu kita masuk ke menu analis, lalu kita pilih regression, dan kita pilih linear. Nah, di sini kan sudah keisi ya. Untuk selanjutnya, kan ini sudah terisi untuk dependennya udah variabel Y, dan untuk independennya sudah ke X1, X2, dan X3. Lalu kita pilih menu atau klik yang statistik. Lalu nonaktifkan pilihan estimate dan model fit-nya. Nonaktifkan dan model fit-nya. Oke, sudah. Setelah itu kosongkan pilihan lainnya. Kita sudah kosongkan semuanya. Lalu setelah itu klik continue dan klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat nih, di sini sudah terlihat hasilnya. Nah, untuk chartnya juga
memiliki nilai VIV lebih dari 10. Jadi, tidak ada yang memiliki tolerance value lebih dari 0,1. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa di penelitian ini bebas dari adanya multikolineritasnya. Kita bisa simpulkan jadi terbebas dari adanya multikolineritasnya. Nah, setelah itu kita masuk ke uji heterodeksitas. Kita akan masuk ke uji heterodeksitas. Ini akan masuk, itu kita masuk ke yang awal lagi. Kita akan masuk ke uji heteroskedastisitas, yaitu kita ke menu analis, lalu regression, lalu linear. Nah, kotaknya sudah terisi ya untuk dependent variabel Y. Nah, untuk independennya variabel X1, X2, X3. Lalu kita klik plot. Nah, di plot itu sudah terisi juga untuk Y-nya itu yang SRE, SAD. Nah, sedangkan untuk kolom X-nya itu yaitu JPRED. Nah, setelah itu kita klik continue. Lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di gambar grafik scatter plot terlihat titik-titik menyebar secara acak. Jadi tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebarnya baik di atas maupun di bawah. Jadi ada di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, hal ini menjelaskan bahwa ada yang di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi, ini tidak terjadi heteroskedastisitasnya ya. Nah, setelah itu ada juga untuk uji asumsi klasik, yaitu autokorelasi. Jadi tidak perlu dilakukan. Nah, untuk uji ini sama, kita masuknya ke menu analis juga. Nah, kita akan masuk ke menu analis. Lalu kita pilih regression. Lalu kita pilih linear. Nah, setelah itu variabel dependent sama independennya sudah terisi, lalu kita klik statistik. Nah, untuk selanjutnya, aktifkan pilihan Durbin-Watson pada residual. Durbin-Watson. Oke, yang ini kita centang, lalu kita continue. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk R-nya, model summary-nya, kita sudah melihat di sini hasil uji Durbin-Watson-nya pada layer ini menunjukkan untuk nilai D W-nya sebesar yaitu sebesar 2,875 ya. Ini di sini. Di sini 2,875. Nilai tabel DW ini untuk jumlah sampelnya. Nah, untuk jumlah variabelnya itu kan ada 3. Nah, untuk signifikannya itu 5%, maka akan diperoleh nilai DU-nya itu sudah dilihat dari nilai DU-nya.
yaitu nilai DW-nya itu harus lebih besar daripada nilai DU-nya. Jadi untuk nilai DW-nya di sini R-square-nya, dan standar error of estimate-nya sama Darwin-Watson-nya. Nah, Darwin-Watson-nya itu sudah terlihat di sini. Untuk ini berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Nah, sudah disimpulkan untuk uji asumsi ini autokorelasi tidak perlu dilakukan dan tidak terdapat autokorelasinya. Nah, setelah itu kita masuk ke uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu kita masuk ke menu analis. Sama, kita ke menu analis, lalu kita regression, lalu kita pilih linear. Nah, di sini sudah diisi, lalu kita oke. Nah, setelah itu, untuk hipotesisnya sudah muncul. Di sini ada uji F-nya di sini. Nah, untuk uji hipotesisnya itu kita pakai uji simultan atau uji F. Nah, di nilai F hitungnya itu sudah terlihat di sini F-nya itu 29,422 dan signifikan probability-nya itu 0,001. Nah, nilai F tabelnya itu kan sudah diketahui. Nah, maka nilai F hitungnya itu misalkan di sini D1-nya 3, D2-nya 66, nah totalnya 69, dan alfanya misalkan 5%, yaitu adalah 2,744. Nah, nilai F hitungnya yaitu yang tadi 1,003 atau lebih besar daripada F tabelnya, yaitu yang 2,744. Nah, probabilitasnya itu lebih kecil, karena di sini probabilitasnya itu 0,001, lebih kecil dari 0,05% tadi. Jadi hipotesis 4-nya tentang penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dalam kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara bersama-sama. Jadi hasilnya tuh diterima untuk uji simultan atau uji F-nya. Sedangkan untuk uji parsialnya, yaitu ini, untuk uji parsialnya yaitu uji T. Biasa kita sebut uji T. Yang pertama untuk X1. Nah, untuk variabel X1 yaitu kita melihat X1-nya itu 1,003 dan signifikan probability-nya yaitu kita lihat di sini 0,021 untuk X1 ya. Ini. Maka nilai koefisiennya yaitu kita lihat nilai koefisiennya di sini, koefisien standar errornya itu 0,060. Nah, kita bisa simpulkan misalkan untuk DF-nya 70. Jadi 70 dikurangi 3 misalkan, yaitu 67 dengan alfanya 5%. Jadi kan 1,966. Maka di T hitung atau 1,003 yaitu lebih kecil dibandingkan T tabel. T tabelnya itu 1,966 dan probabilitasnya yaitu 0,01. Yang ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis pertama penerimaan e-filing berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan di sini untuk uji parsial atau uji T-nya itu yang pertama X1. Nah, di sini untuk nilai X1-nya itu kan di sini 2,373. Nah, untuk signifikan probability-nya 0,021. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan misalkan untuk T tabelnya N-nya berapa. Tadi kita sudah hitung N-nya itu di sini kan kita sudah hitung di sini N-nya itu sejumlah berapa? 70. Nah, N-nya sudah kita ketahui 70. Jadi 70 untuk DF-nya itu 70 kurangi 3 yaitu 67. Nah, untuk alfanya itu 5%, yaitu 1,966. Maka kita bisa hitung untuk T hitungnya yaitu kan sudah diketahui di sini 2,373. Berarti 2,373 itu lebih besar dibandingkan dengan T tabel, yaitu 1,966. Nah, untuk probability-nya yaitu kita kan di sini ketemu 0,021. Nah, itu lebih kecil dibandingkan dengan lebih besar dibandingkan dengan 0,05%. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis pertama, jadi untuk penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama ditolak. Nah, sedangkan untuk yang kedua, kita sudah melihat di sini uji T-nya itu X2-nya itu 0,866. Nah, untuk signifikan probability-nya kita ketemu 0,390. Untuk nilai koefisiennya, nah, untuk T tabelnya, untuk N-nya kan ada 70, untuk DF-nya berarti 70 kurang 3, jadi 67. Jika alfanya 5%, maka akan ketemu 1,966. Nah, maka T hitungnya bisa kita lihat untuk T hitungnya 0,866 ini lebih kecil dibandingkan dengan 1,966 dan probabilitasnya juga di sini untuk signifikannya yaitu 0,390 itu lebih besar dibandingkan 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis 2 yaitu tadi tentang X2-nya itu pemahaman perpajakan berarti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, hal ini berarti ditolak. Nah, untuk X3 atau variabel X3-nya itu kita ketemu di sini 3,178. Nah, untuk signifikan probability-nya itu 0,002. Nah, dengan koefisiennya itu 0,946. Atau di sini X3-nya koefisiennya itu 0,718. Nah, untuk nilai T tabelnya itu kan N-nya 70. Jadi 70 kurangi 3 yaitu 67 dengan alfanya 5%. Jadi bertemu 1,966. Nah, maka T hitungnya yaitu yang tadi ini 3,178 lebih besar dibandingkan dengan 1,966. Nah, untuk probability-nya itu ketemu 0,0002. Nah, ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,005. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis yang ketiga tentang kesadaran wajib pajak berpengaruh positif. Next, untuk koefisien determinasi. Itu koefisien determinasi. Nah, di sini sudah melihat ya model summary-nya. Besarnya ajus atau R ini yaitu kan di sini sudah terlihat ajus R-nya itu 0,5
553. Dengan demikian, besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel X1-nya, atau X1-nya tadi penerapan e-filing, terus X2-nya tentang tingkat pemahaman perpajakan, X3-nya tentang kesadaran wajib pajak, dan Y-nya tentang kepatuhan wajib pajak, adalah sebesar 55,3%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang kita tidak teliti dalam penelitian ini. Nah, setelah itu untuk persamaan regresi. Untuk persamaan regresinya, dapat kita simpulkan bahwa untuk Y-nya, yaitu misalkan nilai tabel koefisiennya dari tabel koefisien yang kita peroleh model persamaan regresinya, misalkan tadi Y sama dengan 4,204 plus 0,052 X1-nya. Nah, X2-nya misalkan 0,080 X2 plus 0,946 X3-nya plus E-nya. Nah, untuk yang pertama, nilai konstantanya kan ada 4204. Atau ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen dianggap konstan, yaitu tentang penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, maka nilai variabel dependennya tuh tentang kepatuhan wajib pajak sebesar 4,204. Nah, yang kedua untuk 0,052 untuk variabel X-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin pada variabel X1-nya atau tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajaknya naik sebesar 0,052. Nah, untuk yang ketiga, nilai koefisien regresi tingkat pemahaman perpajakan sebesar 0,080. Berarti menunjukkan jika kenaikan 1 poin, maka variabel tingkat pemahaman perpajakannya yaitu dianggap konstan. Maka nilai kepatuhan wajibnya naik sebesar 0,080. Sedangkan yang keempat, untuk regresi kesadaran wajib pajak sebesar misalkan tadi 0,946. Berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin kesadaran wajib pajak atau tentang variabel penerapan e-filing dan tingkat pemahaman perpajakan dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajaknya akan naik juga. Nah, akan naiknya sebesar 0,946 tadi. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian uji asumsi klasik linear berganda sampai dengan pengolahan datanya menggunakan software SPSS. Nah, semoga di video kali ini bermanfaat untuk kita semua atas ilmu yang telah kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.